Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para pecinta sinetron Ketika Cinta Memanggilmu? Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya. Seperti biasa, Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru mengenai alur dari cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu, yang tentunya semakin hari akan semakin seru, semakin greget, dan membuat kita semua penasaran. Di video kali ini, Mimin akan memprediksi kemungkinan-kemungkinan besar yang akan terjadi di sinetron Ketika Cinta Memanggilmu untuk episode yang akan datang, di mana di episode yang akan datang kita akan menyaksikan bagaimana nantinya Aksa yang akhirnya akan membawa Galang ke hadapan Bastian Rahardian ya kawan-kawan. Nah, kira-kira bagaimanakah kisah selengkapnya? Tonton video ini sampai dengan selesai ya. Ya, seperti yang telah kita ketahui bahwa di episode sebelumnya Bastian hampir saja mencelakai Aksa dan juga Amira ya kawan-kawan. Pada saat itu Aksa yang melihat bahwa yang hampir menabrak mereka adalah Bastian, Aksa pun menghampiri Bastian, dan Aksa saat itu benar-benar marah besar kepada Bastian tentang apa yang Bastian lakukan kepada dirinya dan juga Amira. Ya, namun Bastian tetaplah Bastian yang tidak pernah mau merasa salah ya kawan-kawan, dimana saat itu Bastian benar-benar mengatakan kepada Aksa bahwa apa yang dirinya lakukan ini adalah yang terbaik karena Bastian ingin menyingkirkan Amira dan juga anaknya yang cacat itu. Aksa pun benar-benar marah ya kawan-kawan. Aksa mengatakan bahwa mungkin saat ini dirinya memang hidup menderita bersama dengan Amira. Untuk sekedar makan saja mereka kesusahan, namun Aksa merasa bahagia karena dirinya punya Amira dibandingkan dengan Bastian yang memiliki segalanya namun hidupnya selalu kesepian. Ya, karena hal itu Bastian pun benar-benar sangat frustasi ya kawan-kawan. Bahkan Bastian pun sampai pulang dalam keadaan mabuk ya kawan-kawan, dimana saat itu Bastian sangat menyayangkan anak secerdas Aksa, sesempurna Aksa malah justru memilih untuk meninggalkan dirinya. Sementara kini dirinya malah justru harus tinggal bersama dengan Reno, anak yang paling tidak berguna yang dirinya miliki. Ya, memang apa yang Bastian alami saat ini benar-benar sangat kacau ya kawan-kawan. Hidup Bastian benar-benar sangat kacau. Dari segi keluarga, Bastian ditinggalkan oleh Aksa dan dikecewakan oleh berita mengenai tentang cacatnya anak Amira. Sedangkan dari segi bisnis, saat ini Bastian benar-benar sedang ditekan oleh Rafael Adinata atau Galang ya kawan-kawan, dan Bastian akan ditipu oleh Galang agar Bastian bisa mengalami kerugian yang sangat besar. Ya, Galang sengaja merekomendasikan sebuah tempat yaitu di Jatiwaringin ya kawan-kawan agar tanahnya dibeli oleh Bastian dan akan dibangun sebuah hotel atau bahkan mungkin sebuah mall dan juga pusat perbelanjaan yang besar ya kawan-kawan. Rafael Adinata meyakinkan Bastian bahwa di sana prospeknya itu sangatlah besar, namun ternyata Galang memang sengaja melakukan hal itu agar nantinya para investor menarik dananya dari perusahaan Rahardian dan saham Bastian Rahardian pun akan anjlok sehingga perusahaan Bastian akan hancur lebur ya kawan-kawan. Itu adalah sebuah rencana yang cukup matang dan tentunya sangat kejam bagi Bastian Rahardian. Namun untungnya Amira sudah mengetahui semua itu dan Amira sempat memberitahukan hal ini kepada Aksa. Aksa benar-benar sangat kagum kepada Amira. Meskipun Bastian selalu memperlakukan Amira dengan buruk, namun nyatanya Amira justru malah masih peduli dengan Bastian. Nah, sebelum lanjut di video kali ini, Mimin sarankan agar teman-teman menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari alur cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu.
Setiap hari, Mimin akan membagikan informasi-informasi penting dan juga terbaru dari sinetron Ketika Cinta Memanggilmu. Dan Mimin juga menyarankan agar teman-teman menonton video ini sampai dengan selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Ya, sebenarnya yang Amira pikirkan itu bukan hanya sekedar Bastian Rahardian saja ya kawan-kawan, namun semua karyawan yang bernaung di perusahaan The Rahardian Group itu akan terkena imbas dan juga dampaknya ya kawan-kawan. Jika perusahaan Bastian ini mengalami kebangkrutan, mereka pasti akan di PHK dan akan kehilangan lapangan pekerjaan untuk menghidupi keluarganya. Oleh karena hal itu, Aksa pun tergerak untuk membantu ya kawan-kawan, meskipun Aksa juga sebenarnya malas untuk membantu Bastian. Namun, Aksa akhirnya melakukan sesuatu untuk menyelamatkan perusahaan ayahnya. Di mana saat itu, Aksa akhirnya membawa Galang ke hadapan Bastian Rahardian. Aksa membongkar semuanya bahwa Rafael Adinata itu adalah Galang dan pemilik PT Imperium Global itu adalah Lian Bagaskara. Semua ini sudah sengaja disetting oleh mereka untuk menghancurkan perusahaan Bastian Rahardian. Saat itu Bastian benar-benar sangat marah ya kawan-kawan dengan semua ini. Bastian benar-benar tak habis pikir dirinya bisa tertipu oleh Galang sampai sejauh ini. Ya, namun nasi sudah menjadi bubur. Bastian sudah membeli tanah-tanah di Jatiwaringin dan saat ini Bastian juga sudah mulai melakukan pembangunan proyek di sana, sehingga ini sudah terlambat ya kawan-kawan bagi Aksa. Namun setidaknya Aksa memperlihatkan kepada Bastian bahwa Bastian itu lemah tanpa adanya Aksa ya kawan-kawan. Oleh karena hal itu, mungkin nanti Bastian akan memaafkan Aksa dan Bastian akan menerima Amira kembali ya kawan-kawan, karena jasa Amira cukup besar. Ya, meski mungkin sudah sedikit terlambat, namun kerugian yang dialami oleh Bastian belum terlalu besar, sehingga perusahaan Bastian pun tidak harus mengalami kolaps ya kawan-kawan untuk menghentikan proyek ini. Wah, benar-benar makin seru ya, makin greget dan makin membuat kita semua benar-benar penasaran. Ya, semoga saja Aksa dan juga Amira belum terlambat untuk mencegah semua kehancuran ini ya kawan-kawan, karena dampaknya akan sangat mengerikan. Ya, bukan hanya Bastian yang hancur, namun ribuan kepala keluarga yang sedang mencari nafkah di bawah naungan PT Rahardian akan mengalami nasib yang buruk. Nah, itu adalah prediksi dari Mimin. Lalu bagaimana dengan prediksi dari teman-teman semua? Tuliskan pendapat teman-teman semua di dalam kolom komentar ya. Nah, Mimin rasa cukup sampai di sini. Mimin membagikan informasi-informasi terbaru mengenai dari alur cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu. Terima kasih juga untuk teman-teman semua yang telah menonton video ini sampai dengan selesai ya. Ambil sisi positifnya dan juga tinggalkan sisi negatifnya, karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.